Bang Hilal, mungkin sedikit dong pandangan secara segi hukumnya terkait case yang Nikita Mirzani yang melaporkan illegal access ke Polda, uh, karena itu pada awalnya bukti di persidangan tapi beliau malah melaporkan untuk illegal access. Itu gimana sih? Ya, Bisakah dilakukan? ya bisa itu sebetulnya gini ya. Kalau seandainya apa apa dibilang tuh dokter tuh kan, Mm-mm. dokter itu kan dokter DRG. detektif ya, Ya. dokter ya, Oke. dokter detektif. Itu kan sebetulnya kan kalau saya lihat dari kacamata hukum itu sudah benar. Dokter itu sudah benar artinya bahwa kita memang harus melakukan hal-hal yang bisa yang dianggap itu sudah melanggar dari norma-norma hukum ya. Artinya apa yang dilakukan oleh ini kita itu ya itu tidak, kalau menurut saya itu udah cukup bagus ya. Tapi karena ini ada satu persoalan dan itu sudah ada di vonis hukuman 6 tahun, 6 tahun, dan itu dan dilakukan banding ya, banding terus sudah. Kalau dalam menurut pandangan hukum saya lebih bagus ya jangan ada banding, jangan ada kasasi. Kenapa? Karena begitu. Kenapa? Karena nanti setelah kita melakukan menerima ya, artinya kita kan pasti itu, saya yakin itu sampai ujung-ujungnya pun akan disetujui, pasti ditolak. Karena nanti ya kalau strategi hukumnya itu, ya tadi kan kalau pengacara kan lawyer punya strategi hukum. Jadi kalau salah itu diterima banding, lakukan aja selama mungkin setahun 2 tahun, nanti kita lakukan PK, peninjauan kembali. Nanti dari peninjauan kembali itu kita penemukan apa alat bukti yang baru, novel-novel yang baru. Dan untuk nanti memperingankan, jadi nggak perlu pakai banding sama kasasi, karena kalau banding kasasi itu rentan dengan pertama sangat kecil kemungkinan untuk disetujui. Yang kedua pasti nanti ada berkaitan Hukuman dengan tambahan. Hah? Hukumannya tambah. hukum pasti bertambah. Nanti karena itu kan nanti ya istilahnya dari dulu ada yang di Hakim MA udah almarhum itu udah terkenal. Itu orang kalau udah putusin dia lakukan kasasi untuk itu dinaikin tuh. Karena dia ini udah bagus sudah kasus sekian. Jadi misalnya hukuman dulu vonis misalnya 15 tahun. Kalau lagi akhirnya diputuskan 7 tahun atau 6 tahun. Kita terima aja, karena dia nggak terima akan dibalikin lagi ke 15 tahun. Jadi banyak itu biasanya jadi itu jadi kayak kasus korupsi. Kasus korupsi seperti di iya, iya. Banyak kan terus banyak orang-orang yang politikus lah yang sebutin satu yang sudah jalani sekarang sampai saat ini kan mereka kan nambah gitu dari 8 akhirnya dia melakukan banding dan segala kasasi akhirnya jadi 15 dari 17. Tapi kembali lagi bahwa kasus ini saya pikir kita harus terima kalau misalnya katakan banding pasti tolak gitu, kasasi lagi apa yang mau dikasasi gitu nanti dulu. Nah, kecuali kita sudah melihat nanti kalau kita aturkan strategi hukum yang bagus, kita kumpulkan semua novel-novel yang baru yang kira-kira yang bisa memperingankan dia atau saksi-saksi lagi itu yang kira-kira mungkin kemarin belum sempat dihadirkan dalam persidangan. Nah itu dimasukkan dalam tinjau kembali PK. Bang, tapi Kalau ini hanya di PK bang ya? Di PK. Ada Itu upaya hukum terakhir. Bang, tapi ini ada upaya hukum juga dari pihak PH Nikita membuat sebuah LP illegal access itu gimana bang? Nggak gini, kita nggak perlu berantem di situ ya, nanti gitu. Kita nggak perlu, karena sekarang ini kan bagaimana kita bisa membuat klien ini kan nyaman dan lepas daripada hukuman. Itu sesi kita buat sesi yang lain gitu. Jangan digabungkan dalam ini ya. Tapi kalau misalnya masih pengacara mungkin ada trik yang lain. Tapi kalau menurut saya sebagusnya sih lebih bagus ya nggak perlu buat LP dulu. Karena ini kan belum putus, belum jalan kan. Iya. Masih kan belum inkrah, belum ada ketetapan hukum yang tetap. Jadi fokus dulu ke sini. Jadi kalau begini terbias mana-mana. Kalau udah melakukan laporan lagi, ya sekarang nggak perlu buat laporan lagi. Ini sih udah kita sampaikannya dulu. Tapi apa itu merupakan strategi juga bang? Ketika PH melakukan upaya hukum Percuma. itu. Kalau menurut saya percuma. Percuma aja. Percuma. Kalau menurut saya percuma. Kita harus buat dulu klien kita ini harus bebas daripada hukum. Bahwa hukumannya dari hukuman yang sangat berat harus diringankan. Bisa kita buat supaya hukuman ringan gitu. Misalnya dari putusan 66 bisa setahun bisa bebas, malah lebih bagus. Kenapa? Karena kita bisa buktikan. Dan ini kan kasusnya sudah sangat viral banget kan, viral kan. Jadi kalau seandainya nanti kita
katakan wah ini posisinya dia posisi yang benar kan kita bisa lapor ke mana? Ke Kayak iya ke DPR juga bisa, ke Komisi 3, ke Presiden. Artinya bahwa ini memang kasus ini nggak perlu yang sini dihukum. Nah kalau kita merasa kita benar, ya kita cari suatu solusi kerangka hukum yang jelas. Bagaimana kita bisa menangkan yang kita ini supaya bisa bebasan gitu. Ya kalau saya sih memikir secara logika hukum, memang harus lakukan peninjauan kembali untuk upaya hukum yang terakhir. Oh itu terakhir. Kalaupun untuk melaporkan ke presiden, Itu nanti, amunisi ya, ataupun itu nanti, gerasi. tidak nanti. Maka kita nanti minta itu, kita minta supaya nanti setelah ada sampai kita ajukan PK, kita ajukan juga untuk permintaan dari ya kan ini kan belum ada putusan ingkrah nih. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa minta bantuan ke Presiden dan DPR. Tapi kalau saya yakin sih, mudah-mudahan kalau dilakukan upaya hukum terakhir ini, PK ini pasti bisa dikabulkan asal satu bisa menunjukkan bukti-bukti daripada buat lapor polisi lagi dengan kumpul aja bukti yang untuk masuk ke dalam hukum dalam PK itu. Itu menurut saya. Kalau saya sekarang kan begini, kita melakukan hal itu habis waktu kan untuk laporan itu nanti ini itu tujuannya juga nanti muaranya kemana kan gitu. Nah kalau menurut sisi hukumnya ya jelas ya menurut saya itu harus bebas. Ini bahwa ini harus benar-benar dia lepas dari hukum ini. Kalau menurut saya harus dibebaskan. Jangan dihukum kenapa? Karena ya kita perlu loh orang-orang yang seandainya dokter seperti ini sangat diperlukan. oke. Berarti emang peluangnya sudah di PK